Selamat malam semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai definisi perpajakan dan ketentuan perpajakan. Pertama, kita akan membahas mengenai definisi perpajakan. Perpajakan atau pajak menurut Profesor Dr. Ahmad Sumitro merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga sifatnya dapat dipaksakan, yang tidak mendapatkan jasa timbal balik langsung yang dapat ditunjukkan, serta biasanya digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut Mr. Dr. Angie Feldman, pajak didefinisikan sebagai prestasi yang dilaksanakan oleh dan terutang kepada pengusaha menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum tanpa adanya kontraprestasi langsung dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran umum. Terdapat beberapa iuran rakyat yang diberikan kepada umum, yaitu pajak, retribusi, dan cukai. Saya akan menjelaskan mengenai masing-masing agar kita bisa melihat perbedaan dari ketiga iuran ini. Pertama, pajak. Pajak itu sifatnya dipungut berdasarkan undang-undang, tidak adanya kontraprestasi langsung, dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat dan daerah, diperuntukkan oleh pengeluaran pemerintah, sehingga disebut public investment, dan memiliki tujuan lain, yaitu sebagai regulasi. Kemudian, beberapa jenis pajak yang ada di Indonesia, yaitu PBB, pajak bumi bangunan, PPH, pajak penghasilan, PPN, pajak pertambahan nilai, PPNBM, pajak pengenaan atas barang mewah, BPHTB, bea peralihan hak atas tanah atau bangunan. Kemudian PKB, pajak kendaraan bermotor. Retribusi. Retribusi berbeda dengan pajak, dia mendapatkan kontraprestasi langsung. Beberapa contoh retribusi itu adalah uang sekolah, kemudian listrik, dan air. Unsur-unsur yang melekat pada retribusi: 1. Didasarkan pada undang-undang. Sifatnya dapat dipaksakan. Pemungutannya dilakukan oleh negara, digunakan untuk membiayai pengeluaran masyarakat umum, dan kontraprestasinya atau manfaatnya langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi. Beberapa contoh retribusi antara lain: 1. Retribusi jasa umum dapat berupa pelayanan kesehatan, pelayanan parkir, pelayanan pendidikan, pelayanan pemakaman, dan pengolahan limbah cair. Retribusi untuk izin dapat berupa izin gangguan, izin mendirikan bangunan, izin tempat penjualan minuman beralkohol, izin trayek, serta izin periklanan. Retribusi untuk jasa usaha dapat berupa retribusi pelelangan, pelayanan ke pelabuhan, retribusi tempat rekreasi, retribusi terminal, serta retribusi pertokoan. Iuran terakhir, iuran rakyat kepada pemerintah yang terakhir yang saya jelaskan adalah cukai. Cukai didefinisikan sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai. Undang-undang mengenai cukai itu diatur oleh UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai. Sifat dan karakteristik barang kena cukai menurut undang-undang tersebut: 1. Sebuah barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Kita kembali ke pajak ya. Nah, kalau kita bisa lihat dari berbagai definisi di atas, maka pajak memiliki beberapa fungsi di Indonesia. 1. Sebagai budgeter. Pajak dianggap sebagai sumber penerimaan utama di Indonesia dan masih menjadi sumber penerimaan utama di Indonesia hingga sekarang. Yang kedua, regulasi.
pajak bersifat untuk mengatur pengeluaran dari rakyat. Makanya sehingga ada beberapa contoh ya. Jadi satu, PPNBM dikenakan untuk penjualan minuman keras. Yang kedua, PPh di mana apabila PPh untuk badan, apabila omset dari penjualannya lebih rendah, maka tarif yang dikenakan lebih rendah. Sebaliknya, jika penghasilan yang dihasilkan bersifat tinggi, maka tarif yang dikenakan lebih tinggi. Jadi regulasi itu seperti itu. Yang ketiga, redistribusi. Jadi pajak ini digunakan untuk membagi kemakmuran dari orang-orang yang menghasilkan pendapatan lebih kepada orang-orang yang penghasilannya lebih rendah, sehingga dianggap sebagai penjelmaan kekeluargaan dan kegotongan rakyat. Demokrasi ini artinya maksudnya bersifat adil, sehingga tarif pajak yang berlaku di Indonesia itu bersifat progresif, di mana golongan yang lebih mampu akan dikenakan tarif yang lebih tinggi. Nah, asas pajak yang dianut di Indonesia, satu, equality. Pajak itu bersifat adil dan merata. Jadi tidak ditentukan dari latar belakang, tidak ditentukan tarif pajak hanya ditentukan berdasarkan tingkat penghasilan yang kita punya, atau ada pajak yang bersifat merata, sama saja, ada yang bersifat progresif, namun equality. Yang kedua, convenience, artinya tidak menyulitkan, kayak gitu. Jadi pajak hanya meminta orang untuk membayar sesuai dengan yang dia hasilkan. Ini disebut dengan withholding system. Ekonomis atau efisien, karena pajak bersifat self-assessment atau lapor sendiri. Jadi kalau ada yang bilang ya kita bayar pajak sendiri, lapor sendiri, itu asas yang dianut di Indonesia. Berbeda mungkin dengan negara lain di mana pajak itu berupa tagihan. Nah, sedangkan kita lebih ke arah self-assessment gitu. Certainty, pajak tidak bersifat sewenang-wenang karena didasarkan pada undang-undang. Jadi kalau undang-undangnya tidak ada, kita tidak diwajibkan untuk bayar pajak tersebut. Yang kedua yaitu mengenai ketentuan pajak. Ketentuan pajak sering dikenal dengan istilah ketentuan umum perpajakan. Nah, semua dalam pajak itu diatur berdasarkan undang-undang, sehingga ketentuan umum perpajakan diatur dalam undang-undang. Undang-undang pertama yang mengatur itu adalah UU nomor 6 tahun 1983. Telah mengalami perubahan beberapa kali, dengan perubahan terakhir itu pada UU nomor 16 tahun 2009 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Beberapa hal yang diatur dalam undang-undang ini, satu, mengenai siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam pajak. Satu, pembayar pajak, jadi pihak yang wajib membayar pajak. Dua, pemotong pajak. Nah, ini beberapa pajak itu tidak dibayarkan langsung oleh pembayar pajak, namun dipotong oleh pihak tertentu sesuai dengan ketentuan undang-undang. Jadi misalnya biasanya untuk jenis ini adalah untuk PPh, pajak penghasilan dari karyawan. Nah, karyawan ini dia tidak membayar pajaknya sendiri, namun dipotong oleh pemberi kerja. Jadi penghasilan dari karyawan itu akan dipotong oleh pemberi kerja yang kemudian akan dibayarkan kepada pemerintah oleh pemberi kerja tersebut. Ketiga, yaitu pemungut pajak. Jadi yang pemungut pajak ini beda dengan pemotong. Pemungut pajak itu pajaknya sudah ada, sudah dihitung. Pihak pemungut ini hanya sebagai pihak ketiga yang membantu membayarkan pajak yang dikenakan. Seperti itu. Contohnya untuk pajak ini adalah PPN. Nah, ketika misalnya kita beli barang di supermarket, maka barang yang kita bayar itu akan kena PPN. Nah, konsumen yang membayar, namun yang membayarkan yang mentransfer kepada pemerintah atau membayarkan kepada pemerintah itu adalah
pihak supermarket. Nah, pihak supermarket ini yang disebut pemungut pajak. Nah, kita tadi udah lihat ya bahwa ada dua pihak yang dikenakan pajak di Indonesia, yaitu orang pribadi dan badan. Orang pribadi adalah orang masing-masing ya, sedangkan badan itu dapat berbentuk banyak, bisa PT, CV, yayasan, dan lain-lain seperti itu. Kemudian untuk pajak, nah untuk membantu mempermudah pembayaran pajak, maka dibuatlah pemerintah membuat yang namanya NPWP atau yang sering dikenal dengan nomor pokok wajib pajak. Nah, ini sifatnya tuh seperti NIK atau nomor induk kependudukan. Namun NPWP hanya digunakan untuk lapor dan bayar pajak. NPWP sendiri dibagi menjadi dua, ditujukan NPWP untuk orang pribadi atau untuk badan. Sejak tahun 2025, untuk mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak bagi orang pribadi, NPWP sudah digantikan dengan NIK. Jadi, namun sifatnya setiap orang yang ingin punya NPWP itu harus mendaftarkan NIK-nya. Nah, NIK-nya ini digunakan untuk menggantikan NPWP yang telah dia miliki, atau untuk pengguna baru itu dapat digunakan sebagai identitas pembayaran pajak. Sedangkan badan masih tetap menggunakan NPWP lama. Seperti itu. Nah, biasanya NPWP digunakan untuk e-filing dan atau pembayaran pajak. Ini sudah saya jelaskan bagian sebelumnya ya. Kemudian kapan sih kita harus punya NPWP? NPWP biasanya dibutuhkan saat jika kita sudah mendapatkan penghasilan yang melebihi, jika kita sudah mendapatkan penghasilan seperti itu harus punya NPWP. Namun beberapa orang baru memiliki NPWP ketika dia mendapatkan penghasilan di atas ketentuan. Jadi penghasilan kita tidak langsung kena pajak, ada yang namanya batasan yang disebut dengan PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Nah, penghasilan tidak kena pajak ini menandakan bahwa penghasilan tersebut tidak akan kena pajak. Apabila penghasilan kalian masih di bawah PTKP, maka kalian tidak membayar pajak. Sedangkan bila kalian sudah penghasilannya sudah di atas PTKP, maka wajib membayar pajak. Sanksi dari jika kalian sudah menghasilkan penghasilan di atas PTKP namun tidak memiliki NPWP, maka tarif yang dikenakan itu akan lebih tinggi, yaitu 20% dari tarif normal. Demikian penjelasan saya untuk pertemuan kedua. Terima kasih, selamat malam.